Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan 7 perkataan salib dan kita akan merenungkan perkataan yang ketujuh dari Lukas 23 ayat 46 yang mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudara dapat menyimak bagian ini dengan seksama. Bila kita melihat bagian ini, kematian Kristus dijelaskan melalui perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri, bagaimana ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Perkataan ini bila kita perhatikan di dalam Alkitab kita, Yesus mengutip satu kata-kata yang indah dari hamba Tuhan, anak Tuhan, yaitu Raja Daud, dari Mazmur 31 ayat yang ke-6. Waktu itu Raja Daud dalam Mazmurnya juga menyerahkan dirinya, nyawanya kepada Tuhannya. Karena segala kehidupan daripada Raja Daud itu dikontrol, itu dipelihara oleh Tuhan yang disebut Yahweh yang baik. Karena itu adalah satu perkataan yang indah. Dan saat itu ketika di kayu salib, ketika Yesus tersalib, perkataan terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum ia mati, dia mengutip kata-kata dari Raja Daud. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bila kita perhatikan, Yesus tidak memilih kata-kata ini bukan karena dia tidak punya kata-kata atau kehabisan kata-kata. Tetapi perkataan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa di dalam kesengsaraan sekalipun, dia menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah seorang Mesias yang menggenapi perjanjian lama, yang menggenapi perkataan-perkataan raja-raja yang diurapi Tuhan, bahkan nabi-nabi yang ada. Bahkan ketika dia sengsara, dia masih melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah Mesias yang sangat terpuji dan juga patut diteladani karena dia menggenapi dan juga dia melakukan kehendak Bapaknya. Bapak Ibu Saudara, inilah perkataan terakhir. Bila kita perhatikan pada bagian ini, Yesus memanggil Allahnya, memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa. Dalam bagian-bagian yang sebelumnya bila kita pelajari, di dalam keterpisahan karena Yesus adalah seorang yang berdosa saat itu, karena dia memikul dosa umat manusia, dia menyebut Allah Bapa itu sebagai Allah. Kita perhatikan dalam perkataan sebelumnya mengenai Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menyebut Allah Bapa sebagai Allah, bukan Bapa. Ini menunjukkan bahwa adanya keterpisahan antara Yesus saat itu dengan Bapa karena Yesus membawa dosa dan Bapa bersifatnya adalah kudus. Tetapi ketika dia sampai kepada satu puncak penebusan, dia mengatakan bahwa sudah selesai. Artinya dosa manusia itu sudah selesai ditanggung dan sudah lunas dibayar oleh Yesus Kristus sendiri. Hidup kita ini tidak lagi diperbudak dari dosa, tetapi kita bisa menang bersama Yesus yang sudah mati dan dia sudah selesai menyelesaikan karya keselamatannya. Dan setelah dia mengatakan sudah selesai, setelah itu dia mengatakan bahwa Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia kembali menyebut Allahnya sebagai Bapa. Dan kita melihat bahwa adanya kembali sebuah ketersambungan. Setelah dia menebus dosa manusia, dia menyerahkan nyawanya dan dia kembali menyebut Allah sebagai Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia menyerahkan hidupnya saat itu, menyerahkan nyawanya sebagai sebuah tebusan atau sebagai sebuah korban. Dia melakukannya dengan menyebutkan bahwa Allah itu adalah Bapa. Supaya melalui dia, kita ini semuanya dapat diangkat, dapat diadopsi menjadi anak-anak Bapa kita di surga. Melalui penyerahan nyawa, penyerahan diri Yesus Kristus yang adalah sebagai domba atau korban yang sempurna. Yesus adalah perantara yang paling sempurna yang membuat satu jembatan yang paling indah supaya setiap manusia itu dapat memanggil Allah di surga sebagai Bapa. Dan itu dimulai dari pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu dia kembali menyerahkan dirinya sebelum dia mati, menyerahkan nyawanya. Supaya dengan sebuah kesatuan dia boleh kembali memperdamaikan manusia.
Dan dia bisa bilang, Bapa terimalah nyawaku supaya setiap orang-orang yang berdosa, setiap umat Tuhan yang berdosa ini dapat diterima juga di hadapan Tuhan. Ini terima hidupku ya Bapa, supaya aku menggantikan mereka, umatku yang berdosa, dapat sampai kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan bagian ini merupakan satu hal yang indah. Ketika Yesus kembali memanggil Bapa di atas kayu salib, disitulah terjadi perdamaian antara umat manusia dengan Allah Bapa. Di situ terjadi sebuah ketersambungan kembali, di mana ketika Yesus menyerahkan nyawanya, kita yang harusnya yang disalib itu digantikan oleh Kristus. Ketika dia menyerahkan hidupnya, kita juga bisa menyerahkan hidup kita kepada Bapa dan tidak ada dosa yang menghalangi. Ini merupakan satu hal yang indah. Dan tidak ada Allah yang seperti ini. Tidak ada Allah yang memperdamaikan yang perlu capek-capek, susah-susah mencari manusia. Hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam momen Paskah ini, marilah kita kembali merenungkan. Dan marilah kita kembali mencintai Allah yang telah memperdamaikan, bahkan menyerahkan dirinya, supaya setiap kita, hidup kita, nyawa kita tidak diserahkan di dalam dosa, tetapi diserahkan kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dan marilah dengan hidup kita, kita kembali memuliakan nama Tuhan, kita kembali memasyurkan namanya. Jangan buang-buang waktu kita untuk memikirkan hal-hal duniawi saja, tetapi biarlah kita memikirkan bagaimana kita membalas cinta Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib, melalui hidup kita. Biarlah kita sama-sama berjuang dalam hidup ini dan mari tetap jadi berkat dalam momen Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.